Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di wilayah utama Gunung Yuxiang di alam semesta virtual, Lo Feng duduk di mejanya dan menatap laptopnya. Layar menampilkan informasi terperinci mengenai wilayah utama Gunung Langit. Para penjaga Gunung Langit wilayah primal dipisahkan menjadi kaki gunung, tengah, dan puncak. Setiap tingkat memiliki seorang pejuang, seorang master mental, dan seorang pengguna ilusi yang bekerja sama. Kaki gunung adalah yang termudah, bagian tengah jauh lebih sulit, dan puncaknya benar-benar tidak masuk akal. Seseorang harus melewati ketiganya untuk berhasil. Dapat dikatakan bahwa tujuan Gunung Langit itu bukanlah untuk membiarkan seorang pun melewatinya. Maka mereka mendirikan sebuah panji tinggi yang tak tersentuh oleh siapapun. Namun, pasti ada beberapa monster jenius, seperti 1 dari 10 juta era, orang-orang jenius yang telah melewatinya. Menurut buku panduan 7 bentuk Nansen, begitu aku menyelesaikan bentuk skala 1, aku seharusnya memiliki pemahaman hukum yang setara dengan level 15 jembatan surgawi. Jadi, aku seharusnya bisa mencapai level 16 saat aku menggunakan kehadiran Dewa Binatang. Kekuatanku mungkin akan meningkat lebih banyak lagi. Setelah memeriksa data Gunung Langit wilayah primal, Lo Feng mulai mencari informasi mengenai hadiah sumber daya penguasa sektor. Sejumlah besar data segera muncul di layar. Otoritas yang lebih tinggi tentu saja berbeda. Lo Feng merasa puas sebelum menjadi murid pemimpin kota kekacauan primal. Ketika dia mencari ini, semuanya kosong. Namun sekarang ada banyak sekali informasi yang ditampilkan. Babata berteriak kaget. Itu tidak masuk akal. Setelah menjadi penguasa sektor wilayah primal dan mengambil bagian dalam pertempuran kualifikasi pertama, peringkat pertama akan memberikan hadiah 1 miliar poin. Tentu saja, hadiah ini hanya berlaku untuk partisipasi pertama kali. Setiap penguasa sektor membutuhkan buku petunjuk dan harta karun yang berbeda. Oleh karena itu, mereka hanya memberikan poin. Itu sangat murah hati, tetapi sangat sulit untuk mendapatkan poin yang tinggi juga. Karena pertempuran kualifikasi pertama setiap orang akan terjadi ketika mereka baru saja menerobos. Mereka akan menjadi pemula di level penguasa sektor wilayah primal. Dibandingkan dengan para senior, peringkat 1 dan mendapatkan 1 miliar poin, itu sangat sulit. Setiap penguasa sektor wilayah primal, saat mereka menjadi makhluk undying, bahkan yang terlemah pun biasanya menjadi makhluk undying tingkat pejabat, dan mereka pasti menjadi yang paling kaya di antara makhluk undying tingkat pejabat, pikir Lo Feng. Lo Feng terus melihat informasi mengenai hadiah penguasa sektor. Mata Lo Feng berbinar. Perusahaan memberikan insentif tambahan. Yang pertama, setelah melewati Gunung Langit wilayah primal tingkat universe, seseorang akan mendapatkan 100 juta poin saat mencapai tingkat penguasa sektor. Yang kedua, setelah melewati wilayah primal tingkat penguasa domain Gunung Langit, seseorang akan mendapatkan 3 miliar poin saat mencapai tingkat penguasa sektor. Yang ketiga, setelah melewati Gunung Langit di tingkat penguasa sektor, seseorang akan langsung mendapat 100 miliar poin. Lo Feng menarik napas dalam-dalam. Ini jumlah yang sangat besar. Babata bersorak di bahunya. Itu wajar saja. Betapa sulitnya melewati Gunung Langit wilayah primal. Biasanya, hanya seorang jenius langka dari 10 juta era yang dapat melakukannya. Tentu saja, mereka akan memberikan lebih banyak poin kepada para jenius ini. Pengaturan ini mungkin karena mereka khawatir para jenius akan mulai dengan kuat dan melemah lalu jatuh di kemudian hari. Hadiah tertinggi ada di Gunung Langit, karena ini adalah sesuatu yang biasanya hanya bisa dicoba oleh seorang jenius dari 10 juta era. Bagi sebagian besar jenius, ini sama sekali tidak realistis bagi mereka. Mari kita periksa apa saja yang dibutuhkan Dewa Dunia level 2, pikir Lo Feng.
Dewa Dunia. Ini adalah teknik yang sangat surgawi. Itu bisa melipat gandakan kekuatan seseorang. Akan tetapi, sumber daya yang dibutuhkan untuk teknik ini terlalu besar dan harganya tidak masuk akal. Untuk benar-benar menyelesaikan level kedua ini, jumlah poin yang dibutuhkan akan melebihi 10 miliar poin. Sedangkan untuk level ketiga, ia bahkan tidak berani memikirkannya. Dengan otoritasnya, ia masih hanya dapat menemukan 3 bahan yang ia butuhkan untuk itu. Yang lainnya masih tersembunyi. Tidak mengherankan, di antara para penguasa sektor binatang bertanduk emas, hampir tidak ada satupun dari mereka yang pernah menyelesaikan level 2. Bagaimana mungkin binatang bertanduk emas yang sendirian memiliki lebih banyak harta daripada manusia? Jumlah harta yang dikumpulkan oleh perusahaan tentu saja sangat mengejutkan. Namun, ini berasal dari para pejuang absolut yang tak terhitung jumlahnya yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Setelah melewati gunung langit wilayah primal, aku akan mendapatkan 3 miliar poin, pikir Lo Feng. Dengan 3 miliar poin ini, kekuatanku akan meningkat pesat. Lo Feng langsung menghilang dari ruang kerjanya. Di tengah-tengah ruang pegunungan langit, berdiri tegak 3 gunung megah di tengah daratan luas. Lo Feng terbang cepat menuju gunung langit wilayah primal. Ia mendarat di kaki gunung. Di sana tergeletak sebuah batu besar seperti manusia kerbau yang sedang tidur di tanah. Bangunlah manusia kerbau, keluarkan manusia kera dan wanita ular itu. Aku ingin mencoba gunung langit, teriak Lo Feng. Manusia kerbau yang sedang tertidur lelap tiba-tiba bangkit berdiri, mengedipkan matanya sambil melihat sekeliling. Dia melihat Lo Feng. Apakah kamu ingin mencoba gunung langit wilayah primal? Lo Feng mengangguk. Manusia kerbau itu menatapnya lalu segera melolong. Ada seseorang di sini yang mencoba menguasai gunung langit wilayah primal. 2 sinar cahaya terbang mendarat. Itu adalah kera master mental dan wanita ular master ilusi. Ketiga penjaga berkumpul di kaki gunung dengan cepat memperoleh informasi Lo Feng. Lo Feng, kamu sudah melewati level 13 jembatan surgawi. Wanita ular itu tersenyum menggoda. Yang mulia Lo Feng, kekuatanmu masih jauh dari cukup. Lo Feng langsung menggunakan persenjataan Nansen. Pertarungan segera dimulai. Dia berhasil dari kaki gunung sampai tingkat menengah. Lo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan terbang melalui jalur pegunungan wilayah primal yang membentang ke awan. Setelah terbang beberapa saat, dia akhirnya mencapai puncaknya. Puncaknya ini adalah level akhir dan terberat. Wanita ular menatap Lo Feng, suaranya lembut dan menggoda. Meskipun aku benar-benar ingin mengobrol denganmu, kita harus melakukan misi kita dan bertarung dengan sekuat tenaga. Lo Feng terlempar ke dalam ilusi. Cahaya lengkung melesat keluar dari belakang manusia kera dan hendak memenggal kepala Lo Feng. Tatapan mata Lo Feng bagaikan kilat saat dia meraung, langsung menghancurkan ilusi itu. Aku sudah melepaskan amplitudo energi rohku, dipadukan dengan bentuk skala tingkat 1 yang tertanam dalam persenjataan Nansen milikku. Namun, kekuatanku masih setara dengan manusia kera itu. Ekspresi Lo Feng berubah saat dia meraung. Dia segera menyerbu langsung ke arah manusia kerbau. Saat ia menargetkan manusia kerbau, ia mengendalikan persenjataan Nansennya untuk mengalihkan perhatian manusia kera. Sedangkan untuk wanita ular, Lo Feng sama sekali tidak peduli padanya. Ia yakin dengan kemampuannya untuk menahan ilusi. Manusia kerbau itu tertawa dan langsung menyerbu Lo Feng. Setiap langkah yang diambilnya mengguncang seluruh tanah. Dia mengayunkan kapak haus darahnya yang besar dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kekuatan level penguasa domain 9 dapat dengan mudah merobek ruang. Dewa binatang berwujud Lo Feng melambaikan tangan kanannya. Tebasan Lo Feng ke langit hampir seperti tamparan keras. Sebuah cakar muncul dan proyeksi cakar dewa binatang yang samar-samar muncul. Cakar ini menghantam tepat ke kapak besar itu. Dengan bunyi benturan, kapak itu terlempar ke samping. Manusia kerbau itu segera beradaptasi, mengubah tebasannya yang vertikal menjadi tebasan samping. Cakar pencabik langit. Lo Feng melepaskan segalanya untuk pertama kalinya. Cakar ini sungguh brutal. Saat dia mencakar, 5 robekan di angkasa langsung muncul.
dan serangannya mengalahkan manusia kerbau. Tinggal 2 orang sekarang. Lo Feng segera berbalik dan melihat sekeliling sebelum melesat maju seperti seekor binatang buas. Waktu berlalu, Lo Feng berdiri di puncak melihat 3 mayat di tengah awan. Setelah itu, luka-luka mereka hilang dan mereka beregenerasi. Ketiganya kemudian berdiri. Selamat telah melewati Gunung Langit Primal. Ketiga penjaga itu tersenyum pada Lo Feng. Wanita ular itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Lo Feng, mengapa ilusiku tidak mempan padamu?" "Karena mereka tidak cukup kuat," kata Lo Feng sambil tersenyum. 900 tahun berlatih di kota kekacauan primal, bersama dengan periode kesendirian yang panjang. Ini adalah pelatihan yang sangat baik untuk kondisi mentalnya. Selama 900 tahun ini, kekuatan tekad Lo Feng telah meningkat pesat. Meskipun mengenal diri sendiri masih merupakan level pertama dalam kondisi mental, begitu dilatih melampaui batasnya, ia masih dapat terus menjadi lebih kuat. Kekuatan tekad Lo Feng sangat kuat. Bagaimana ilusinya dapat mempengaruhi dirinya? Di kota kekacauan primal, Lo Feng duduk bersila. Lo Feng membuka matanya dengan gembira. "Aku telah melewati gunung langit wilayah primal. Dengan cara ini, saat aku mencapai penguasa sektor, aku akan menerima hadiah besar. Dengan itu, kekuatanku akan mencapai level baru lagi. Aku akan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam ujian hidup atau mati yang akan datang." Guru pemimpin kota kekacauan primal juga mengatakan kepadaku untuk mencarinya saat aku mencapai level penguasa sektor. Kalau begitu, aku akan segera naik ke level penguasa sektor. Lo Feng menutup matanya. Pada saat yang sama, Pulau Guntur di alam semesta virtual itu ramai. Semua anggota tingkat manajemen telah mengetahui sebuah berita. Lo Feng telah melewati gunung langit wilayah primal. Sudah lama sekali, akhirnya ada seseorang dari generasi manusia kita yang telah melewati gunung langit, dan itu adalah gunung langit tingkat penguasa domain. Lo Feng ini memang salah satu yang disukai oleh pemimpin kota kekacauan primal karena kemampuannya yang luar biasa. Ada 3 orang yang mengobrol, mereka adalah para kesatria. Misi titik tertinggi Lo Feng sebelumnya dinilai oleh ketiganya. Seorang pria berambut hijau pendek dan berantakan mendengus dingin. Lo Feng ini sangat haus darah dan egois. Apa gunanya menjadi kuat? Dia mungkin akan menjadi malapetaka di masa depan. Dari apa yang kulihat, kita harus membatasi sedini mungkin, menghentikan pertumbuhannya. Kami berdua tidak berani melakukannya. Pria bermata majemuk itu mengejek. Dia murid pemimpin kota kekacauan primal yang terkuat di perusahaan alam semesta virtual. Dengan kendalinya harus kukatakan, Bosiwa, kamu benar-benar punya nyali untuk berpikir tentang membatasi muridnya. Ekspresi pria pendek itu menjadi jelek. Di sampingnya, si botak berjubah perak tiba-tiba tertawa. Benar, aku ingat saat seseorang melewati gunung langit wilayah primal penguasa domain. Saat dia menjadi penguasa sektor, dia akan menerima 3 miliar poin sebagai hadiah. Tunggu saja, sudah kubilang, Lo Feng bisa menjadi malapetaka, kata lelaki bertubuh pendek itu. 2 orang lainnya hanya tertawa. Selama obrolan mereka semua menerima sedikit berita. Jumlah penguasa sektor wilayah primal telah meningkat dari 100 menjadi 101. Ada penguasa sektor wilayah primal baru, yaitu Lo Feng. Lo Feng berjalan menuju rumah pemimpin kota dan melihat banyak makhluk andaing menatapnya. Ada banyak makhluk andaing yang berdiskusi dengan lembut di sepanjang jalan. Jelas bahwa dalam 1000 tahun terakhir, Lo Feng telah menjadi seorang jenius yang terkenal di kota kekacauan primal. Oleh karena itu, hampir semua prajurit mengenalnya. Lo Feng memasuki kediaman pemimpin kota di tengah-tengah diskusi, melangkah ke halaman reruntuhan kekacauan primal. Waktu dan ruang terdistorsi. Di tengah reruntuhan yang luas, triliunan mayat dapat terlihat. Lo Feng berjalan melalui tanah dan melihat siluet duduk bersila di kejauhan. Salam guru. Lo Feng berdiri di sana dan membungkuk hormat. Pemimpin kota itu berdiri. Ekor ularnya bergerak-gerak saat dia menatap Lo Feng. Hal ini membuat Lo Feng terkejut. Aku telah mengunjunginya selama bertahun-tahun di alam semesta virtual. Guruku di alam semesta virtual. Tekanan dan energi yang kurasakan darinya benar-benar berbeda
dibandingkan dengan di nyata ini. Pemimpin kota kekacauan primal memiliki 3 tubuh. Lo Feng tahu bahwa ini adalah salah satunya. Akhirnya kamu bersedia menerobos ke level penguasa sektor. Mata pemimpin kota itu tampak tersenyum padanya. Lo Feng tertegun. Kapan kamu memasuki tubuh binatang bertanduk emas itu? Apakah saat bumi tempat tinggalmu diserang olehnya? Tanya pemimpin kota itu dengan santai. Lo Feng menatap dengan mata terbelalak. Dasar bocah kecil. Pemimpin kota itu tertawa keras. Apa kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dariku? Lo Feng sangat gugup. Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Pemimpin kota itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Fondasi utama dari bentuk kehidupan darah dan daging adalah jiwa. Tidak peduli apa yang kamu miliki atau tubuh apa yang kamu dapatkan, jiwamu tidak pernah berubah. Ia tetaplah jiwa manusia secara alami. Kamu tetap menjadi bagian dari umat manusia. Lo Feng menghela napas lega dalam hati. Jangan tertipu oleh penampilan. Jika penampilan seseorang adalah manusia tetapi tubuhnya telah dirasuki oleh ras lain, jiwanya akan menjadi milik mereka. Maka dia akan berasal dari ras lain. Pemimpin kota itu tersenyum. Mampu merasuki tubuh binatang bertanduk emas adalah keahlianmu sendiri. Jika kamu dapat merasuki bentuk kehidupan yang lebih kuat, itu akan lebih baik. Satu-satunya kekhawatiran adalah jika kamu gagal. Lo Feng akhirnya merasa tenang di dalam hati. Dia sudah khawatir sebelumnya, karena Huyanbu paling-paling telah merasuki manusia lain, sedangkan dia telah merasuki ras lain. Saat itu terungkap jika dia ditandai sebagai ras lain, itu akan berarti masalah besar. Guru, bagaimana kamu mengetahuinya? Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Setiap kelompok jenius yang diserap, baik mereka dari kompetisi jenius atau anggota yang diserap untuk 5 Leviathan, mereka semua datang ke kota kekacauan primal sekali. Pemimpin kota tertawa. Ketika pertama kali datang ke sini, salah satu alasannya adalah agar kamu memilih tablet kekacauan primal. Yang kedua adalah untuk menentukan apakah ada mata-mata ras lain di dalamnya. Jika kami membesarkanmu dan ternyata berasal dari ras lain, itu akan menjadi lelucon. Di dalam kota primal, aku bisa langsung memeriksa kalian semua. Pemimpin kota berkata. Aku langsung melihat inti di dalam tubuhmu saat itu. Lo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Karena kamu tahu aku memiliki seekor binatang bertanduk emas dan itu setingkat penguasa sektor. Mengapa kamu membiarkanku melanjutkan sebagai anggota tingkat penguasa domain? Meskipun aku tahu tentang hal itu, bukan berarti orang lain juga tahu. Pemimpin kota itu tersenyum acuh tak acuh. Tugasku adalah memastikan kamu bukan mata-mata ras lain. Pemimpin kota berseru. Ada banyak pertemuan di alam semesta. Kepemilikanmu atas binatang bertanduk emas tidak berarti apa-apa di alam semesta yang luas ini. Selama aku bisa memastikan kamu manusia, itu sudah cukup. Mengenai orang-orang manajemen yang tidak mengetahuinya dan masih menganggapmu sebagai penguasa domain, aku tidak mau repot-repot dengan itu. Jika kamu bisa mengetahuinya, bagaimana yang lain tidak bisa? Lo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku mengendalikan waktu dan ruang di sini. Pemimpin kota tersenyum. Di ruang ini, aku dapat dengan mudah memindai segalanya. Para kesatria itu, mereka mungkin telah memahami ruang atau waktu, namun mereka belum mencapai level sepertiku. Lo Feng menyadarinya. Universe Master mengendalikan waktu dan ruang. Dia secara alami jauh lebih kuat daripada seorang kesatria. Untunglah kamu datang ke sini saat kamu lemah, kata pemimpin kota. Jika kamu datang ke sini untuk pertama kalinya saat menjadi Undying, aku mungkin akan mengira kamu mata-mata dari monster luar angkasa. Saat seseorang menjadi Undying, jiwanya akan mulai menyatu dengan tubuhnya. Setiap jejak roh menyatu dengan sel-selmu. Saat itu terjadi, setiap sel adalah bagian dari jiwamu. Karena tidak ada jiwa yang jelas, hanya jejak roh paling dasar yang ada. Dan jejak setiap kehidupan yang memiliki jiwa berbeda-beda. Tidak ada cara bagiku untuk memastikan apakah jejak jiwamu adalah jejak jiwa manusia atau bukan. Oleh karena itu, aku curiga kamu adalah mata-mata ras lain, kata pemimpin kota sambil tersenyum. Memiliki binatang bertanduk emas di antara triliunan ras di alam semesta, itu hanya dianggap sebagai pertemuan di atas rata-rata.
Pemimpin kota itu tersenyum. Satu-satunya hal yang bagus adalah kamu mendapatkan kemampuan garis keturunan alaminya untuk mengkloning. Memilih klon yang bagus sangatlah penting. Berapa banyak yang kamu miliki sekarang? 2. Lo Fong berkata dengan hormat. Sepertinya hanya tinggal 1. Pemimpin kota itu mengangguk. Biar aku memberi saran padamu. Lo Fong mendengarkan dengan seksama. Jika kamu memilih makhluk kuat yang mendekati batas dunia internalmu, yang 100 kali lebih kuat dari binatang bertanduk emasmu, kamu pasti bisa menghasilkannya. Namun alam semesta itu adil. Jika cloningmu terlalu surgawi, pertumbuhanmu akan menemui beberapa hambatan. Lo Fong terkejut. Pemimpin kota itu mengangguk. Jika cloningmu terlalu kuat, akan ada beberapa kesulitan di sepanjang jalan. Keberuntungan dan kesialan saling bergantung. Ia tersenyum. Inilah keadilan alam semesta. Meskipun ada rintangan saat kamu menerobosnya, kamu akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mendengarkan hal itu dari pemimpin kota, Lo Fong merenung dengan hati-hati. Klon yang kuat pasti akan menciptakan rintangan khusus. Lo Fong bergumam pada dirinya sendiri. Guruku benar. 2 klon yang kumiliki, satu adalah manusia bumi, dan yang lainnya adalah klan Musa. Manusia bumi itu terlalu lemah dibandingkan binatang bertanduk emas. Klan Musa itu mungkin hanya 1/10 dari binatang bertanduk emas. Lo Fong berpikir, 2 klon sebelumnya terlalu lemah, jadi tidak ada halangan khusus. Seperti yang dikatakan guru, saat aku berhasil menembus rintangan, kekuatanku secara alami akan semakin besar, pikir Lo Fong. Lo Fong, pemimpin kota, berteriak. Si Ludo merupakan makhluk absolut di alam semesta, dan 7 bentuk Nansen memiliki semua pelajarannya. Kamu baru saja mempelajari bentuk pertama, kamu masih lemah dan kecil. Latih yang lain terlebih dahulu, mereka bermanfaat. Penguasa sektor lain kebanyakan hanya memahami hukum normal. Namun, kamu berbeda. Kamu berlatih di jalur dewa binatang. Pemimpin kota menatapnya. Menciptakan teknikmu sendiri tidak akan mudah. Juga tahukah kamu mengapa para penguasa sektor puncak mulai menciptakan teknik mereka sendiri? Lo Fong berkata dengan hormat. Itu karena teknik orang lain tidak cocok untuk mereka. Itu benar, pemimpin kota mengangguk. Dan kamu bahkan belum berlatih teknik pertempuran apapun dari 7 wujud Nansen. Tentu saja kamu tidak bisa mengatakan bahwa itu tidak cocok untukmu. Karena itu yang perlu kamu lakukan. Pertama-tama, pelajari dengan giat semua teknik pertempuran si Ludo. Setelah itu, pelajarilah dan majulah berperang. Melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, kamu perlahan akan mulai merasa bahwa tekniknya tidak mampu melepaskan kekuatan penuhmu. Ketika itu terjadi, barulah kamu akan mulai menciptakan teknikmu sendiri. Dengan 7 wujud Nansen sebagai fondasinya, mulailah membangun teknikmu sendiri. Aku mengerti. Lo Fong menyadarinya. Ada banyak prajurit manusia yang telah mencoba berlatih dalam 7 bentuk Nansen. Meskipun banyak yang menyerah setelah beberapa saat, mereka semua memesan senjata dewa binatang. Selain itu, harganya tidak dianggap mahal, hanya rata-rata. Lo Fong bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa mempercayai setiap kata yang diucapkan pemimpin kota. Perspektifnya terlalu tinggi. Kepemilikan Lo Fong atas binatang bertanduk emas sebenarnya hanya dianggap sebagai pertemuan di atas rata-rata di antara triliunan ras di alam semesta. Senjata yang digunakan oleh para kesatria. Guru mengapa menganggapnya biasa saja? Lo Fong bergumam pada dirinya sendiri. Persenjataan dewa binatang ini kamu dapat menggunakannya mulai sekarang. Saat kamu ingin menciptakan teknikmu sendiri, tidak akan terlambat untuk menciptakan senjatamu sendiri. Pemimpin kota itu melayangkan sebuah perisai pada Lo Fong. Terima kasih guru. Lo Fong berkata dengan penuh rasa terima kasih. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menerima perisai. Begitu dia menerimanya, itu cukup berat. Guru memintaku untuk datang saat aku mencapai level penguasa sektor. Yang terpenting adalah menasehatiku dan memberiku senjata ini, pikir Lo Fong. Penguasa sektor adalah periode terpenting untuk pelatihan. Sebagai gurumu, aku pasti harus memberimu harta karun, kata pemimpin kota. Ini adalah harta karun yang langka. Bahkan aku tidak mampu memurnikannya.
Jika kamu mengungkapkan kemampuannya, para kesatria akan berebut untuk mendapatkannya. Pemimpin kota itu tersenyum. Namun, harta karun ini belum dipublikasikan. Ia selalu bersamaku. Oleh karena itu, tidak ada bentuk kehidupan lain di alam semesta yang mengetahui keberadaannya. Tentu saja kegunaannya bagiku hampir tidak berarti. Lo Feng menahan napas. Itu berarti harta karun ini masih berguna bagi gurunya. Bahkan para kesatria pun akan memperhatikannya. Sebenarnya harta karun apa ini? Gurunya memang murah hati. Pemimpin kota membalikan tangannya dan ruang di sekitarnya bergetar. Sebuah harta karun besar melayang di udara. Sepasang sayap perak yang indah setinggi 80 dan besar saat mengguncang ruang di sekitarnya. Setiap bulu terlihat jelas di atasnya, namun mudah untuk melihat bahwa setiap bulu terbuat dari logam khusus dan semuanya sangat tajam. Dan itu juga bukan bulu asli. Ini bisa menjadi senjata sendiri. Ini begitu besar, Lo Feng bergumam pelan. Begitu kamu memurnikan dan menyerapnya ke dalam tubuhmu, ukurannya bisa berubah. Saat sudah besar, bahkan bisa mencapai 1 triliun kilometer dan menutupi dunia Laos dengan mudah. Jika kamu menginginkannya, bahkan bisa menyusut lebih kecil dari 1 sel. Lo Feng benar-benar tercengang. Senjata yang bagus. Namanya sayap siwu, kata pemimpin kota. Kamu bisa mengandalkannya untuk terbang dan melarikan diri atau bertempur. Mengenai kegunaan sebenarnya dan cara menggunakannya, aku akan mengirimkan panduan kepadamu melalui jaringan alam semesta virtual. Pelajarilah dengan seksama. Ingat, jangan membocorkan informasi tentangnya. Hanya dengan melihatnya atau bahkan jika orang lain melihatmu menggunakannya. Bahkan seorang kesatria tidak akan dapat memastikan kemampuan sebenarnya. Pemimpin kota itu menekankan. Namun, jika kamu membocorkan informasi tentangnya, para kesatria yang tergila-gila pada kekuasaan pasti akan mengambilnya. Aku mengerti, Lo Feng menjawab dengan hormat. Pemimpin kota itu mengangguk sambil mendesah dalam hati. Kedi sudah meninggal. Lo Feng dengan sayap siwu seharusnya memiliki peluang bertahan hidup yang jauh lebih tinggi. Pemimpin itu melambaikan tangannya. Saat kamu hendak meninggalkan kota untuk menjalani ujian hidup dan mati, datanglah dan cari aku terlebih dahulu. Baik guru, kata Lo Feng dengan hormat. Setelah itu, ia segera terlempar keluar dari reruntuhan kekacauan primal. Oke guys, ini akhirnya ya sampai di mana Lo Feng mendapatkan harta yang sangat langka dari pemimpin kota kekacauan primal, yaitu sayap siwu. Nah, mungkin kalian udah dapet gambarannya di TikTok ataupun di mana ya, udah ada kayak berseliweran gitu kan spoilernya. Ya, itu mungkin ya, kita nggak tahu teman-teman itu gambarannya atau bukan. Kita tunggu aja. Di donguanya sih pasti masih lama banget, jadi tunggu aja ya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.